Selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, kencangkan sabuk pengaman, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film My Boss full episode versi bioskop singkat. Drama Cina My Boss menceritakan tentang kisah cinta Cheng Yao diperankan oleh Zhang Ruonan dan Qian Hing diperankan oleh Chen Xingsu. Cheng Yao adalah seorang pengacara, sedangkan Qian adalah atasan Cheng Yao di tempat ia bekerja. Pertemuan mereka berdua pun berawal dari ketidaksengajaan. Mereka juga memiliki kepribadian yang berbeda. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta mereka? Apakah perbedaan kepribadian mereka tetap akan membuat hubungan mereka berjalan dengan baik? Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua orang gadis yang bernama Cheng Yao dan Ting. Saat itu mereka sedang bertemu dengan Tuan Fang, salah satu klien mereka. Namun perlakuan Tuan Fang sangat tidak disukai oleh Cheng Yao. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Cheng Yao mendengar pria yang sedang bernegosiasi dengan seorang wanita. Tetapi obrolan itu malah memperlihatkan jika pria tersebut sedang ingin menjual dirinya, sebab mereka membicarakan perihal tarif pelayanan dan pria itu bernama Qian. Lalu karena perlakuan Tuan Fang sudah sangat keterlaluan, akhirnya Cheng Yao memberanikan diri untuk memberontak dan bergegas pergi meninggalkannya. Cheng Yao pun benar-benar kesal atas perlakuan itu. Melihat kekesalan Cheng Yao membuat Ting berusaha menenangkannya. Mereka juga kembali melihat Qian menaiki mobil yang begitu mewah. Beberapa hari kemudian, akhirnya Cheng Yao mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan firma hukum. Cheng Yao juga menemukan rumah baru untuk tempat tinggal selama ia bekerja. Namun tak disangka Cheng Yao malah kembali bertemu dengan Qian. Bahkan ternyata Qian tinggal di rumah yang sama dengan Cheng Yao karena pemilik rumah tersebut menerima uang sewa dari mereka berdua. Maka dari itu Cheng Yao berusaha membuat rumah tersebut menjadi miliknya. Beruntung usaha Cheng Yao berhasil. Melihat rumah itu membuatnya merasa sangat bahagia. Tetapi tiba-tiba saja Qian juga ikut masuk ke rumah tersebut. Karena Qian benar-benar harus tinggal di sana selama beberapa waktu. Namun mereka masih saja berdebat. Sampai akhirnya pemilik rumah itu pun ada di sana. Kedatangan pemilik rumah membuat Cheng Yao memperlihatkan jika ia adalah seorang pengacara. Bahkan Cheng Yao berpura-pura memiliki hubungan dengan Qian, atasannya di firma hukum Junheng. Kali ini Cheng Yao berani berkata seperti itu karena ia belum mengetahui bahwa pria yang ada di sana adalah Qian. Setelah perdebatan panjang, akhirnya pemilik rumah menyarankan agar mereka tinggal bersama, sebab rumah tersebut juga memiliki 2 kamar. Lalu setelah pemilik rumah itu pergi, Qian langsung membuat perjanjian. Jika setelah urusannya selesai, maka ia akan segera pergi dari rumah tersebut. Bahkan Qian pun ingin membayar uang sewa 2 kali lipat pada Cheng Yao. Mengetahui hal itu membuat Cheng Yao menyetujuinya. Di malam hari, Qian dan Cheng Yao sedang berada di balkon rumah. Saat itu Cheng Yao membuat beberapa aturan yang harus Qian turuti. Tetapi Cheng Yao malah menganggap jika Qian masih bekerja sebagai laki-laki bayaran. Maka dari itu Cheng Yao terus berusaha menyadarkan Qian. Tetapi Qian malah tidak habis pikir dengan apa yang Cheng Yao katakan. Kemudian Cheng Yao pun membersihkan ruang kamarnya. Namun ia kepo dengan apa yang sedang Qian lakukan. Dan ketika Cheng Yao melihat kamar Qian, ia malah merasakan suasana yang begitu seram. Bahkan Cheng Yao juga mendengar Qian yang sedang berbicara dengan seorang wanita. Padahal sebenarnya wanita itu adalah klien Qian. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Qian memergoki Cheng Yao yang sedang menguping. Dan lagi-lagi Cheng Yao terus meminta Qian untuk mencari pekerjaan yang baik. Apalagi Qian begitu pintar memberikan nasihat hukum. Tak berhenti di sana, hubungan mereka juga masih sangat tidak akrab sama sekali. Setelah itu, Qian dihubungi oleh Wu Jun.
Ternyata Kian mengidap insomnia dan Wujun membantu Kian untuk konsultasi dengan beberapa dokter agar Kian bisa normal kembali. Bahkan Wujun menyiapkan barang-barang untuk membantu Kian tertidur nyenyak. Lalu Kian pun langsung beristirahat. Tetapi ia malah mendengar Cheng Yao yang sedang membersihkan rumah sambil bernyanyi. Tak disangka nyanyian Cheng Yao benar-benar berhasil membuat Kian tertidur pulas. Namun Kian masih belum menyadari hal itu. Dan saat Kian keluar kamar, ia malah mendapati semua ruangan sudah diberikan pembatas oleh Cheng Yao. Keesokan harinya, Cheng Yao mulai masuk bekerja di firma hukum Junheng. Cheng Yao juga langsung diberitahu oleh salah satu rekan kerja tentang firma hukum tersebut. Mengetahui bahwa Kian adalah atasannya membuat Cheng Yao menjadi sangat bahagia. Tetapi ternyata Kian merupakan seorang atasan yang begitu tegas dan disiplin. Cheng Yao juga disapa oleh Bao, Yu Fei, dan Tan Ying. Lalu Bao dan Yu Fei membawa Cheng Yao untuk melihat ruangan rahasia Kian. Ternyata ruangan tersebut merupakan ruang penyimpanan semua penghargaan Kian, sekaligus barang ancaman yang pernah dikirimkan pada Kian. Tak berselang lama, Kian pun ada di sana. Kedatangannya benar-benar membuat Cheng Yao menjadi sangat terkejut. Setelah itu, Kian pun langsung memanggil Cheng Yao ke ruangannya. Kali ini Cheng Yao segera merubah sikap, sebab ia begitu ingin menghormati Kian sebagai bos sekaligus idolanya di dunia pengacara. Namun tak disangka Kian malah mengingatkan Cheng Yao jika di antara mereka tidak boleh sampai memiliki perasaan, karena hanya akan ada urusan pekerjaan. Cheng Yao juga baru mengetahui bahwa wanita yang sedang bersama Kian di restoran beberapa waktu yang lalu adalah ibunya sendiri. Di malam hari, Cheng Yao sedang membersihkan rumah sembari mengobrol dengan Ting lewat sebuah video call. Lalu Cheng Yao masuk ke kamar Kian karena ia mendengar suara dari kamar tersebut. Dan tanpa sengaja, Cheng Yao malah menjatuhkan sebuah patung yang ada di kamar itu. Hal tersebut membuat Cheng Yao menjadi sangat panik. Apalagi tiba-tiba saja Kian malah sudah pulang ke rumah. Hal itu membuat Cheng Yao berusaha untuk mengulur waktu agar Kian tidak masuk ke kamar. Tetapi usaha Cheng Yao pun gagal, sebab Kian tetap mengetahui kesalahan Cheng Yao. Akhirnya Kian pun langsung mengusir Cheng Yao dari rumah tersebut. Lalu ketika Cheng Yao sedang menunggu taksi, Kian malah ada di sana. Awalnya Cheng Yao berpikir bahwa Kian akan berubah pikiran. Tetapi ternyata Kian malah membantu Cheng Yao untuk memesan taksi. Kali ini Cheng Yao memutuskan untuk tinggal di perusahaan karena ia tidak memiliki cukup uang untuk menginap di hotel. Saat itu Cheng Yao pun pergi ke gudang untuk beristirahat karena ia berpikir tidak akan ada orang yang masuk ke ruangan tersebut. Lalu setelah Cheng Yao selesai membuat tempat tidur, ia malah kembali menemukan benda yang menyeramkan. Namun Cheng Yao tetap bisa tertidur lelap. Sementara itu Kian malah tidak bisa tertidur karena insomnianya kembali kambuh. Di sisi lain Cheng Yao bermimpi buruk. Hal tersebut membuatnya keluar dari ruangan itu. Tetapi tiba-tiba saja Kian malah ada di sana. Mengetahui kedatangan Kian membuat Cheng Yao terus berusaha untuk bersembunyi. Setelah keadaan aman, Cheng Yao pun kembali untuk beristirahat. Keesokan harinya, Cheng Yao bersama rekan kerja yang lain sudah mulai bekerja. Namun Bao menegur Cheng Yao karena melihat wajah Cheng Yao yang kekurangan istirahat. Hal itu membuat mereka membicarakan Kian. Tetapi tak berselang lama, Kian pun ada di sana. Kedatangannya benar-benar membuat mereka semua terkejut. Lalu Cheng Yao segera menutupi mata pandanya. Tan Ying juga ada di sana untuk memperbaiki make up. Setelah selesai, Cheng Yao dan Kian malah berbarengan keluar dari toilet. Kian pun meminta Cheng Yao untuk segera masuk ke ruang rapat. Kali ini mereka mendapatkan kasus yang begitu besar. Tetapi karena Cheng Yao masih belum berpengalaman, akhirnya ia tidak mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat. Bahkan Kian malah dengan berani merendahkan kemampuan Cheng Yao. Kian juga tidak segan ingin memecat Cheng Yao jika selama 1 bulan Cheng Yao tidak memperlihatkan perkembangannya. Dan di hari berikutnya Cheng Yao terbangun karena mendengar suara seseorang.
Hal itu membuatnya bergegas untuk bersiap-siap bekerja, walaupun jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Tak disangka ternyata orang yang ada di perusahaan adalah Qian. Hal tersebut membuat Cheng Yao berakting agar Qian tidak mencurigainya tinggal di perusahaan. Cheng Yao juga sempat mengatakan jika mata panda Qian sudah sangat terlihat jelas karena ia terus bekerja keras. Hal itu membuat Qian baru menyadari dan ia langsung memakai kacamata hitam untuk menutupi mata panda tersebut. Kemudian Cheng Yao terus saja berusaha mengambil hati Qian, tetapi usaha Cheng Yao tidak membuahkan hasil sama sekali. Lalu Cheng Yao kembali bekerja dengan rekan yang lain. Tak berselang lama, Wu Jun pun ada di sana. Kali ini ia sangat memuji kecantikan Cheng Yao. Sebelum akhirnya Wu Jun pergi menemui Qian. Dan di malam hari, Cheng Yao terus menunggu Qian pergi dari perusahaan. Tetapi Qian malah tidak kunjung pergi. Bahkan Qian juga tidak terlihat mengantuk sama sekali. Sementara Cheng Yao terus berharap Qian segera pergi agar ia bisa beristirahat. Melihat Cheng Yao yang sudah kelelahan membuat Qian bergegas meninggalkan perusahaan. Kepergian Qian tersebut langsung dimanfaatkan Cheng Yao untuk segera tidur. Tetapi di pertengahan malam Qian malah kembali ke perusahaan. Saat itu akhirnya Qian mengetahui jika selama beberapa hari ini Cheng Yao tinggal di perusahaan. Hal tersebut membuat Qian langsung membangunkan Cheng Yao. Kedatangan Qian benar-benar membuat Cheng Yao sangat terkejut. Cheng Yao juga terus berusaha menjelaskan semuanya pada Qian. Beruntung Qian mengizinkan Cheng Yao untuk tetap tinggal di sana selama beberapa hari sampai ia menemukan tempat tinggal yang baru. Tak hanya itu, Qian pun ingin tahu bagaimana caranya Cheng Yao bisa tertidur di tempat tersebut. Dan jawaban Cheng Yao hanya sederhana, sampai membuat Qian tidak mempercayainya. Lalu Cheng Yao kembali terbangun karena mendengar suara hujan turun. Hal tersebut membuat Cheng Yao bersemangat untuk bekerja. Ia juga sarapan pagi dengan masakan yang dibuatnya. Bahkan ketika Cheng Yao sedang menghafal pasal hukum, Qian malah sudah berada tepat di belakangnya. Qian pun merasa heran sebab Cheng Yao begitu bahagia hanya karena menghafal pasal. Melihat Qian yang sedang bekerja keras membuat Cheng Yao semakin mengaguminya. Cheng Yao juga membuat kopi untuk Qian. Tetapi kebaikan Cheng Yao malah tidak diterima dengan baik oleh Qian. Hal itu pun tidak membuat Cheng Yao merasa sedih. Sebab Cheng Yao sedang ingin berjuang untuk mendapatkan tugas dari Qian. Dan di hari itu Cheng Yao berhasil mendapatkan tugas pertamanya. Hal tersebut benar-benar membuat Cheng Yao sangat bahagia. Walaupun ia tidak mendapatkan imbalan apapun. Bahkan Cheng Yao harus melewati hujan yang begitu lebat. Di malam hari, Cheng Yao kembali ke perusahaan dengan tubuhnya yang basah karena hujan. Namun ia malah mendapati listrik dan air di perusahaan padam. Akhirnya Cheng Yao meminta bantuan Qian untuk memperbaiki kerusakan itu. Tetapi Qian malah tega menolak permintaan Cheng Yao. Padahal Cheng Yao juga sempat ingin menumpang mobil Qian untuk pergi ke hotel. Lalu ketika Qian ingin masuk ke mobil, ia baru merasa kasihan pada Cheng Yao. Akhirnya Qian kembali menemui Cheng Yao. Ia juga mengizinkan Cheng Yao untuk membersihkan diri di kamar mandi rumahnya. Setelah selesai membersihkan diri, Cheng Yao berinisiatif ingin memasakkan makanan untuk Qian sebagai tanda terima kasih. Awalnya kebisingan Cheng Yao memasak membuat Qian tidak bisa tertidur. Namun saat Cheng Yao bernyanyi, Qian malah tertidur pula sampai di pagi hari. Hal itu pun membuat Qian tidak menyangka sama sekali. Saat itu Qian langsung membangunkan Cheng Yao yang tertidur di sofa. Hal tersebut pun membuat Cheng Yao sedikit terkejut. Cheng Yao juga menjelaskan alasan mengapa ia sampai bisa tertidur di sofa. Kali ini Qian baru mengetahui jika suara hujan bisa membuat manusia merasakan ketenangan. Tetapi Qian malah tidak mempercayai hal itu. Karena Qian mulai berpikir apakah nyanyian Cheng Yao yang membuatnya bisa tertidur pulas. Pemikiran tersebut tetap tidak berhasil membuat Qian menyadari jika memang Cheng Yao lah yang berhasil menyembuhkan insomnianya. Di sisi lain, Cheng Yao sedang berada di perusahaan. Kali ini Cheng Yao dibuat bahagia karena Qian meminta Yu Fei untuk memberikan Cheng Yao sebuah file. Dan file tersebut berisi tentang kasus yang harus ditangani oleh perusahaan firma hukum mereka. Tak hanya itu, Cheng Yao juga dimasukkan ke grup Bao beserta dua rekan yang lain.
Hal tersebut berhasil menjadikan hubungan mereka semakin membaik. Di malam hari, Qian mencoba mengikuti saran Cheng Yao dengan menghidupkan suara hujan. Tetapi hal itu tidak berhasil sama sekali. Bahkan Qian juga meminta seseorang untuk memasak, agar sama seperti saat Cheng Yao memasak di rumah itu. Namun usaha tersebut tetap tidak membuahkan hasil. Akhirnya Qian kembali meminum obat yang diberikan dokter untuk dirinya. Kemudian Qian pergi keluar rumah dan tak disangka Qian malah melihat Cheng Yao yang tertidur di sebuah supermarket. Ternyata hal tersebut hanyalah ilusi di dalam pikiran Qian. Sementara itu Cheng Yao masih bekerja lembur karena tugas yang Qian berikan padanya. Bahkan Cheng Yao tidak memiliki waktu untuk mencari tempat tinggal baru. Tak berselang lama Qian juga ada di sana. Kali ini Qian dengan berani mencubit pipi Cheng Yao sebab ia ingin memastikan jika orang tersebut memanglah Cheng Yao. Hal itu pun sempat membuat Cheng Yao terkejut. Apalagi Qian memberikan sedikit rasa pedulinya pada Cheng Yao. Hal tersebut semakin membuat Cheng Yao mengagumi kepribadian Qian. Lalu Cheng Yao membuat mie sambil bernyanyi. Tak disangka lagi-lagi nyanyian itu terus saja berhasil membuat Qian tertidur. Keesokan harinya, rekan kerja Qian dibuat heran karena melihat Qian yang tertidur pulas di sofa. Wu Jun juga ada di sana bersama mereka. Kali ini Wu Jun mengajak semua orang di perusahaan untuk datang ke acara penyambutan rekan kerja baru mereka. Setelah itu, saat jam istirahat tiba, Cheng Yao pergi untuk memakan ramen. Tetapi ia malah mendapatkan pesan dari Qian yang memintanya untuk segera kembali ke perusahaan. Pesan itu pun tidak terlalu dipedulikan oleh Cheng Yao sebab ia masih ingin menikmati kelezatan makanan tersebut. Lalu tiba-tiba saja ada seorang pria yang menghampiri Cheng Yao dan pria itu adalah teman lama Cheng Yao yang bernama Wu Chen. Ternyata Wu Chen ingin meminta pendapat Cheng Yao tentang kasus yang sedang menimpanya. Namun kasus itu tidak terlalu dipahami oleh Cheng Yao. Tak berselang lama Qian pun ada di sana. Kedatangannya kali ini benar-benar membuat Cheng Yao sangat terpukau karena Qian berbicara dengan begitu tegas sebab kasus Wu Chen bukanlah kasus yang berada dalam kebenaran. Setelah Wu Chen pergi, Qian langsung memberikan beberapa nasihat pada Cheng Yao. Tak hanya itu, Qian juga kembali membuat Cheng Yao terkejut karena Qian meminta Cheng Yao untuk menjadi asisten hidupnya. Namun tawaran itu tidak diterima oleh Cheng Yao sebab ia tetap ingin menjadi pengacara. Tetapi Qian masih terus memaksa Cheng Yao agar membantunya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Cheng Yao dan Qian sudah berada di rumah. Saat itu Cheng Yao sedang memperbaiki saluran air yang ada di rumah Qian. Setelah selesai, Cheng Yao malah mendapati semua barang-barangnya yang sudah berada di kamar. Ternyata Qian memberikan kesempatan pada Cheng Yao untuk kembali ke rumah tersebut. Semua itu benar-benar membuat Cheng Yao merasa aneh. Akhirnya ketika selesai berbicara dengan Ting, Cheng Yao memutuskan untuk pergi ke acara yang dibuat oleh Wu Jun. Setelah itu Cheng Yao pun berkumpul dengan semua rekan kerjanya. Kali ini mereka terlihat bersenang-senang. Dan di sisi lain, Qian masih terus berusaha untuk menyembuhkan insomnianya. Lalu Qian menghubungi Cheng Yao agar ia segera pulang. Tetapi Cheng Yao sudah tidak langsung menuruti perkataan Qian. Sampai akhirnya Qian sendirilah yang ikut bergabung bersama semua rekan kerjanya di acara tersebut. Bao juga merasa heran atas kedatangan Qian. Sebab selama ini Qian tidak pernah mau menghadiri acara seperti itu. Tetapi kedatangan Qian malah membuat acara tersebut menjadi begitu canggung. Akhirnya Qian mengajak mereka semua untuk memainkan sebuah permainan. Tetapi tantangan dari permainan itu sangatlah sulit. Sebab mereka diminta untuk menjelaskan isi dari pasal yang disebutkan. Setelah permainan selesai, Cheng Yao malah mabuk karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Akhirnya Qian pun segera membawa Cheng Yao pulang ke rumah. Selama di perjalanan, Cheng Yao terus saja berbicara sampai membuat Qian merasa sedikit kesal. Cheng Yao juga muntah di dalam mobil Qian, sebab Cheng Yao sudah tidak bisa menahan rasa mual akibat mabuk yang ia rasakan.
Saat itu akhirnya Qian terpaksa mengeluarkan Cheng Yao dari mobil. Bahkan Qian malah memasukkan Cheng Yao ke sebuah kotak yang ada di sana. Dalam situasi tersebut, Qian tetap saja menggunakan hukum agar ia tidak dirugikan. Karena pertolongan yang Qian berikan pada Cheng Yao harus dibayar dengan hal yang sama oleh Cheng Yao. Kemudian Qian membawa Cheng Yao pulang ke rumah dengan bantuan petugas yang ada di sana. Lalu tanpa sengaja Cheng Yao malah terjatuh di atas tubuh Qian saat Qian membantunya bangkit dari kotak. Situasi itu membuat Cheng Yao memuji ketampanan Qian. Bahkan Cheng Yao dengan berani menyentuh wajah Qian dan akhirnya Cheng Yao pun tertidur pulas di sofa. Di hari berikutnya, Cheng Yao baru saja terbangun, tetapi ia sudah mendapati Qian yang sedang menunggunya terbangun. Kali ini Cheng Yao benar-benar terkejut mengingat apa yang telah ia lakukan pada Qian. Akhirnya Qian pun membuat daftar kerugian atas hal yang sudah Cheng Yao perbuat. Namun ganti rugi yang diminta oleh Qian benar-benar tidak sanggup dibayar oleh Cheng Yao. Maka dari itu Qian memberikan sebuah solusi. Walaupun solusi tersebut sangatlah banyak, tetapi Cheng Yao tetap terpaksa untuk menyetujuinya, karena hal itu akan melunasi semua kerugian Qian. Keesokan harinya, Cheng Yao mulai berbelanja beberapa kebutuhan keamanan rumah. Lalu ketika Qian membuka kulkas, ia sangat tidak menyukai bau durian yang tersimpan di kulkas tersebut. Padahal Cheng Yao begitu menyukainya. Dan saat malam hari, Qian kembali meminta Cheng Yao untuk memasak makanan. Tetapi Cheng Yao malah memesan makanan mewah. Padahal Qian hanya ingin dibuat tertidur oleh aktivitas dan nyanyian Cheng Yao. Akhirnya mau tidak mau Cheng Yao harus memasak sendiri makanan untuk Qian. Namun Qian tetap saja tidak merasa puas. Hal itu membuat Cheng Yao merasa begitu kesal. Kemudian Cheng Yao kembali bekerja seperti biasa, tetapi kondisi kesehatan perut Cheng Yao sedang tidak baik sebab ia terlalu banyak menghabiskan makanan yang sebenarnya ia masak untuk Qian. Lalu ketika Cheng Yao ingin pulang ke rumah, ia malah melihat Qian yang sedang dalam bahaya. Hal itu membuat Cheng Yao segera menyelamatkan Qian. Tetapi tak disangka ternyata dua orang laki-laki tersebut adalah pengawal ibu Qian. Mengetahui hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat bersalah. Setelah itu, Qian pun pulang ke rumah untuk menemui ibunya. Kali ini ibu Qian sengaja berpura-pura sakit di depan Qian. Ternyata ibu Qian sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatan Qian karena Qian mengidap insomnia dan ibunya menginginkan Qian bisa hidup normal seperti orang lain. Di sisi lain, Cheng Yao sedang menunggu Qian di rumah. Cheng Yao juga sempat memikirkan hal yang membuatnya merasa begitu takut karena ia sudah melakukan kesalahan. Tak berselang lama, Qian pun ada di sana. Kedatangannya langsung disambut dengan baik oleh Cheng Yao. Bahkan Cheng Yao sudah memasakkan beberapa menu makanan khusus untuk Qian. Namun Qian malah tidak menghargai sama sekali semua usaha yang sudah Cheng Yao lakukan untuknya. Sikap buruk Qian tersebut tidak membuat Cheng Yao merasa kesal. Karena Cheng Yao hanya merasa takut jika ia tidak melayani Qian dengan baik. Dan nantinya Qian akan melipat gandakan hutang Cheng Yao. Saat itu Cheng Yao dibuat heran dengan tingkah Qian dan Wu Jun. Hal tersebut membuat Cheng Yao ingin mengetahui rahasia dan hobi Qian dari Tan Ying. Namun Tan Ying tidak mau memberitahukan hal apapun pada Cheng Yao. Akhirnya Cheng Yao berniat untuk mencari tahu hal itu seorang diri. Di malam hari, Cheng Yao mulai memperhatikan semua yang Qian lakukan. Karena jika Cheng Yao mengetahui rahasia Qian, maka ia akan terbebas dari kendali Qian. Tetapi Cheng Yao mulai merasa ada yang aneh dari Qian. Karena Qian berada di kamar mandi dalam waktu yang cukup lama. Ternyata Qian sedang mengikuti saran Wu Jun untuk menyembuhkan insomnianya. Setelah selesai, Qian pun langsung masuk ke kamar. Namun tak berselang lama, Qian malah kembali lagi ke kamar mandi. Di sana Qian mendapati kloset yang sudah diberikan bantalan handuk. Bahkan Cheng Yao juga menyemangati Qian sebab ia mengira bahwa Qian sedang sembelit. Hal itu pun membuat Qian tidak habis pikir atas apa yang Cheng Yao lakukan.
Kemudian di pertengahan malam, Cheng Yao masih terus mengawasi gerak-gerik Qian. Cheng Yao juga sampai mengikuti Qian yang pergi jogging. Tetapi lama-kelamaan Cheng Yao pun menyerah karena terlalu kelelahan. Tak disangka semua perlakuan Cheng Yao sudah diketahui dengan jelas oleh Qian jika Cheng Yao sengaja mengawasinya. Hal itu membuat Cheng Yao berusaha menjelaskan pada Qian bahwa sebenarnya ia melakukan semua itu hanya untuk membuat Qian bahagia, agar Qian bersedia memberikan kesempatan pada Cheng Yao untuk bergabung dalam sebuah kasus yang Qian tangani. Mengetahui niatan Cheng Yao membuat Qian berbaik hati dan ia langsung meminta Cheng Yao untuk menemui klien di esok hari. Hal tersebut benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, Cheng Yao terlihat begitu bersemangat. Tak berselang lama, klien mereka pun ada di sana. Ternyata klien kali ini adalah Bai Xing, salah satu artis yang sangat diidolakan oleh Cheng Yao. Saat itu mereka langsung membicarakan tentang masalah Bai Xing. Ternyata Bai Xing ingin mendapatkan keadilan dari perceraiannya dengan Su Jun. Namun penanganan Qian benar-benar begitu fokus dan tidak ingin bertele-tele, sebab Qian sangat menghargai waktu yang ia miliki. Di malam hari, Cheng Yao sedang menghiasi balkon rumahnya dengan bunga dan lampu-lampu yang begitu indah. Lalu Cheng Yao kembali mencari petunjuk untuk melanjutkan kasus Bai Xing. Tak berselang lama, ketika mendengar Qian sudah pulang ke rumah, Cheng Yao langsung bergegas menyambut kedatangan Qian. Ternyata sikap lucu yang Cheng Yao lakukan karena ia ingin meminta saran dari Qian agar Cheng Yao bisa mendapatkan petunjuk untuk kasus Bai Xing. Namun usaha Cheng Yao pun masih tidak membuahkan hasil. Kemudian Cheng Yao memasak makanan sambil bernyanyi. Mendengar nyanyian itu langsung membuat Qian merasa mengantuk. Akhirnya Qian pun baru mengingat jika nyanyian Cheng Yao benar-benar berhasil membuatnya tertidur. Maka dari itu Qian segera keluar kamar untuk meminta Cheng Yao berhenti bernyanyi, sebab Qian masih ingin menyelesaikan pekerjaannya. Setelah pekerjaan tersebut selesai, Qian baru meminta Cheng Yao bernyanyi kembali. Hal itu benar-benar membuat Cheng Yao merasa kesal. Tetapi mau tidak mau ia tetap harus melakukannya. Di pertengahan malam tiba-tiba saja Qian terbangun karena merasa lapar. Akhirnya Qian membuka kulkas untuk mencari makanan. Tak disangka semua makanan yang ada di sana sudah tertera harga. Namun Qian tetap memakan masakan Cheng Yao. Bahkan Qian juga terlihat menyukai makanan tersebut. Lalu tanpa sengaja Qian melihat Cheng Yao yang tertidur di meja. Hal itu membuat Qian membangunkannya. Ternyata Qian ingin memberikan saran tentang kasus Bai Xing. Hal tersebut benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Bahkan Cheng Yao juga terlihat begitu bersemangat dan semua yang Qian katakan berhasil dipahami dengan baik oleh Cheng Yao, walaupun Qian tetap bersikap kaku dan dingin. Di hari berikutnya mereka kembali bertemu dengan Bai Xing. Qian juga masih seperti biasa yang tidak ingin membuang-buang waktunya. Maka dari itu sebagai pengacara Qian langsung memberitahu tentang cara dan keuntungan yang bisa Bai Xing dapatkan dari gugatannya pada Su Jun. Lalu ketika Qian pergi, Cheng Yao lah yang bertugas untuk mengobrol dengan Bai Xing. Tak disangka kali ini Bai Xing memanfaatkan situasi itu untuk menceritakan penderitaannya. Mendengar semua perkataan Bai Xing benar-benar membuat Cheng Yao merasa iba. Sebab Bai Xing pernah begitu disakiti oleh Su Jun. Akhirnya hal tersebut menjadikan Cheng Yao berniat untuk membantu Bai Xing mendapatkan keadilan yang ia inginkan. Kemudian Cheng Yao kembali ke meja kerjanya. Saat itu ia langsung mengingat jika adik perempuannya yang bersama Cheng Xi juga pernah disakiti oleh laki-laki. Lalu di malam hari Qian pun mengajak Cheng Yao untuk pulang bersamanya. Tak disangka Qian masih terus meminta Cheng Yao untuk memasak dan bernyanyi. Hal tersebut membuat Cheng Yao merasa senang karena Qian adalah orang pertama yang menyukai nyanyiannya. Saat itu Cheng Yao dan Qian makan malam bersama. Cheng Yao juga memanfaatkan momen tersebut untuk membicarakan kasus Bai Xing. Kali ini Cheng Yao benar-benar memperlihatkan jika ia sangat ingin membantu Bai Xing mendapatkan keadilan. Karena Cheng Yao merasa bahwa Bai Xing adalah orang yang begitu baik. Mendengar hal tersebut langsung membuat Qian menegurnya. Sebab sebagai seorang pengacara harus bisa menjaga jarak pada klien. Karena pengacara tidak boleh menggunakan perasaan ketika membantu klien. Perkataan Qian pun membuat Cheng Yao merasa sedikit kesal. Akhirnya Cheng Yao segera masuk ke kamarnya.
Keesokan harinya, Woo-jun menemui Kian yang sedang bermain panah. Saat itu Woo-jun meminta Kian untuk menghadiri sebuah acara penting. Woo-jun juga menyarankan agar Kian mengajak Cheng Yo karena atasan mereka memerintahkan untuk membawa seorang perwakilan pengacara wanita dari firma hukum mereka. Hal itu pun disetujui oleh Kian, walaupun ia tetap saja mempertahankan sikap gengsinya. Di malam hari, Cheng Yo pulang ke rumah dengan membawa sebuah bunga. Awalnya Kian mengira bahwa bunga itu diberikan untuk dirinya. Padahal Cheng Yo ingin meletakkan bunga tersebut di vas bunga yang ada di ruang tamu. Hal itu benar-benar membuat Kian merasa sangat malu. Lalu Kian pun memberanikan diri untuk mengajak Cheng Yo pergi ke sebuah acara bersama dirinya. Kian juga memaksa Cheng Yo untuk menuruti perintahnya. Padahal Cheng Yo sudah memiliki janji bertemu dengan Cheng Si. Di hari berikutnya, Kian dan Cheng Yo sudah berada di acara yang diberitahukan Woo-jun. Namun ternyata Woo-jun hanya sedang menipu Kian, karena acara itu adalah acara pesta lajang asosiasi hukum. Akhirnya mau tidak mau Kian terpaksa harus tetap berada di acara tersebut. Lalu acara pun dimulai dengan beberapa bagian untuk setiap orang bisa menemukan pasangan yang tepat. Ketika bagian mengenal satu sama lain dimulai, Kian langsung memperlihatkan ketidakcocokannya pada semua wanita yang ada di sana. Kemudian saat bagian kedua dilakukan, Kian segera meminta Cheng Yo untuk menjadi teman kelompoknya. Padahal ada dua orang laki-laki yang sedang ingin mengajak Cheng Yo bergabung. Kali ini mereka sedang berlomba mendayung. Namun Kian malah tidak membantu Cheng Yo sama sekali. Sampai akhirnya tanpa sengaja salah satu alat pendayung Cheng Yo terjatuh ke danau. Hal itu membuat ia ingin segera mengambil alat dayung tersebut. Tetapi Kian malah berusaha menahannya. Dan situasi itu membuat Kian terjatuh ke danau. Melihat hal tersebut menjadikan Cheng Yo segera membantu menyelamatkan Kian. Kemudian Cheng Yo terlihat sangat merasa bersalah. Namun Kian malah berpikir jika sebenarnya Cheng Yo sedang menyimpan sebuah harapan pada Kian karena Cheng Yo yang berusaha ingin menyelamatkannya. Pemikiran Kian tersebut malah membuat Cheng Yo merasa jika Kian terlalu percaya diri. Setelah itu mereka pergi ke hotel untuk membersihkan diri. Tetapi tak disangka Kian benar-benar gugup dengan situasi mereka berdua. Tak berselang lama Woo-jun pun ada di sana untuk mengantarkan pakaian yang diminta oleh Kian. Mengetahui keberadaan Cheng Yo membuat Woo-jun khawatir jika Kian sampai berbuat hal yang tidak baik. Namun ketika Woo-jun melihat pakaian Kian dan Cheng Yo, ia benar-benar tidak habis pikir dengan mereka berdua. Apalagi mereka malah terus saling berdebat. Akhirnya Woo-jun memutuskan untuk pergi dari sana. Woo-jun juga sempat meminta Cheng Yo untuk berhati-hati. Dan lagi-lagi Cheng Yo malah membuat Kian merasa kesal. Sebab ia menutup hidung serta mulutnya ketika Kian sedang bersin karena flu akibat kedinginan. Di malam hari, Cheng Yo dan Kian sedang berada di rumah. Namun tiba-tiba saja ada seorang wanita yang mengetuk pintu rumah mereka. Kedatangan wanita itu membuat Cheng Yo mengira bahwa wanita tersebut adalah mantan pacar Kian. Kian juga melarang Cheng Yo untuk membuka pintu. Tetapi Cheng Yo malah sengaja membuka pintu. Ya. Akhirnya, Dongming mengira jika Cheng Yo adalah pacar Kian, sebab Kian juga mengirimkan pesan pada Dongming dengan memberitahu bahwa Cheng Yo memang pacarnya. Hal itu membuat Dongming merasa begitu sedih dan kesal, padahal Cheng Yo sudah berusaha menjelaskan pada Dongming jika ia dan Kian tidak memiliki hubungan apapun. Namun Dongming malah tidak mempercayai hal tersebut. Bahkan Dongming terus mengingatkan Cheng Yo bahwa Kian hanya akan menjadi miliknya. Keesokan harinya, Cheng Yo membelikan minuman untuk Bao dan Yufei. Ternyata Cheng Yo ingin meminta laporan kasus yang ditangani Kian selama 3 bulan terakhir, sebab Cheng Yo mau mempelajari semua kasus tersebut. Kemudian ketika Cheng Yo sudah pulang ke rumah, ia langsung memeriksa semua berkas kasus yang ditangani Kian. Kali ini akhirnya Cheng Yo menemukan sebuah kejanggalan. Hal itu membuatnya langsung mencoba menghubungi klien tersebut. Dan tak disangka usaha Cheng Yo malah membuatnya mengetahui jika ternyata Kian mengidap insomnia. Dan hanya dirinya lah yang bisa menyembuhkan penyakit Kian.
Setelah itu, Cheng Yeo pun sengaja memasak sambil bernyanyi untuk membuat Qian tertidur. Usaha Cheng Yeo tersebut benar-benar berhasil. Bahkan Cheng Yeo melihat hal itu dengan begitu jelas. Sampai akhirnya Cheng Yeo merasa bahwa Qian sudah berada di bawah kendalinya. Lalu keesokan paginya Qian baru saja terbangun. Namun ia merasa begitu kesal atas apa yang Cheng Yeo lakukan. Karena sebenarnya Qian masih harus menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian mereka bertemu dengan Su Jun beserta pengacara yang bernama King. King dan Cheng Yeo juga terlihat seperti saling mengenal. Kali ini mereka langsung membahas tujuan kedatangan Su Jun. Ternyata Su Jun ingin menyelesaikan permasalahannya pada Bai Xing dengan berdamai. Awalnya Qian terlihat menyukai tujuan Su Jun, tetapi ternyata Qian menolak hal tersebut. Keputusan Qian pun sempat membuat Cheng Yeo terkejut. Keputusan itu membuat pihak Su Jun sangat tidak terima. Namun mau tidak mau mereka harus tetap menghargai keputusan Qian yang sudah sesuai dengan keinginan Bai Xing. Lalu setelah Su Jun dan King pergi, Qian langsung memberitahukan ketidaksukaannya melihat gerak-gerik Cheng Yeo dengan King. Hal itu pun membuat Cheng Yeo menjelaskan pada Qian jika mereka hanya sekedar teman biasa. Sebab King adalah senior Cheng Yeo semasa kuliah. Cheng Yeo juga dibuat kesal oleh Qian. Ternyata setelah Qian mengomeli Cheng Yeo, ia malah tetap meminta Cheng Yeo untuk memasakkan makan malam untuknya. Kemudian ketika Cheng Yeo pulang ke rumah, ia bertemu dengan Cheng Si yang ingin menitipkan anjing peliharaannya. Sebab Cheng Si sedang ada urusan mendadak. Anjing itu juga membuat Cheng Yeo merasa sangat gemas. Namun Cheng Yeo terus berharap agar anjing tersebut tidak menggonggong karena pasti akan membuat Qian terganggu. Tetapi anjing itu malah terus saja menggonggong. Awalnya Cheng Yeo berusaha menutupi gonggongan tersebut. Namun lama-kelamaan Qian pun menegur Cheng Yeo. Sampai akhirnya anjing itu keluar kamar dan membuat Qian menjadi ketakutan. Qian juga meminta Cheng Yeo membawa pergi anjing tersebut. Tetapi Cheng Yeo tetap terus berusaha membujuk Qian agar ia mengizinkan anjing itu tinggal di rumah selama beberapa waktu. Cheng Yeo pun akhirnya mengatakan bahwa ia sudah mengetahui penyakit yang Qian derita. Setelah itu Cheng Yeo kembali memasak walaupun sebenarnya ia merasa begitu kesal pada Qian. Menyadari kekesalan Cheng Yeo membuat Qian berbesar hati mengizinkan anjing Cheng Si tinggal di rumah mereka. Keesokan harinya Cheng Yeo pergi bekerja seperti biasa. Tetapi kali ini Cheng Yeo datang terlambat. Akhirnya Bao memberitahu Cheng Yeo jika Qian menitipkan sebuah pesan sebelum Qian pergi ke bandara. Cheng Yeo diminta untuk menyambut kedatangan Bai Xing di firma hukum mereka. Tugas itu pun tidak membuat Cheng Yeo keberatan sama sekali. Tak berselang lama, akhirnya Bai Xing sudah bersama Cheng Yeo. Namun kali ini Bai Xing meminta bantuan Cheng Yeo secara khusus untuk mewakilkan dirinya berbicara pada Su Jun. Karena Bai Xing tidak memiliki keberanian sebab kepribadian Su Jun yang begitu buruk. Mendengar semua cerita sedih Bai Xing membuat Cheng Yeo merasa sangat iba. Akhirnya Cheng Yeo pun bersedia membantu Bai Xing. Walaupun sebenarnya tindakan Cheng Yeo belum tentu diizinkan oleh Qian. Saat itu Cheng Yeo dihubungi oleh Su Jun karena Su Jun ingin bertemu dengan Bai Xing. Tetapi Cheng Yeo tidak mengizinkan hal tersebut sebab Bai Xing tidak bersedia bertemu dengan Su Jun. Lalu ketika Cheng Yeo ingin pulang ke rumah, ia malah dihentikan oleh keberadaan Su Jun yang terus meminta Cheng Yeo untuk mengatur pertemuannya dengan Bai Xing. Namun Cheng Yeo tidak bisa membantu Su Jun. Hal itu benar-benar membuat Su Jun terlihat sangat putus asa. Di hari berikutnya, saat Cheng Yeo berada di halte, ia baru mengetahui kabar bahwa Su Jun sudah meninggal dunia karena bunuh diri. Kabar tersebut benar-benar membuat Cheng Yeo sangat terkejut. Akhirnya Cheng Yeo bergegas pergi ke perusahaan. Ia juga terus berusaha menghubungi Qian, tetapi nomor Qian tidak bisa dihubungi. Tak hanya itu, semua karyawan di perusahaan juga terus membicarakan kehebohan tersebut. Bahkan Bai Xing pun sudah menjadikan Deng Ming sebagai pengacaranya. Konferensi pers yang mereka lakukan membuat Cheng Yeo merasa tidak terima, sebab semua yang dijelaskan di acara itu adalah sebuah kebohongan. Akhirnya Cheng Yeo pun pergi untuk menemui Bai Xing, tetapi pertemuan tersebut malah tidak membuahkan hasil sama sekali. Karena Bai Xing berpura-pura tidak melakukan kesalahan apapun. Padahal semua yang terjadi bukanlah kesalahan Cheng Yeo. Deng Ming juga ada di sana memberikan pembelaan untuk Bai Xing.
Setelah Bai Xing pergi, Deng Ming langsung meminta agar Cheng Yao memberikan bukti dari semua pembelaannya. Ternyata Deng Ming adalah mantan suami Cheng Si. Tak berselang lama, Qian pun ada di sana memberikan pembelaan untuk Cheng Yao. Kemudian Qian membawa Cheng Yao ke sebuah tempat. Di sana Cheng Yao mengakui semua kesalahannya karena tidak mendengarkan nasihat Qian. Namun Qian malah sempat terlihat tidak mempercayai Cheng Yao jika Cheng Yao memang tidak bersalah sama sekali. Sebab Bai Xing sendirilah yang meminta bantuan Cheng Yao untuk berkomunikasi dengan Su Jun. Tetapi ternyata Qian sangat memperdulikan Cheng Yao. Ia ingin Cheng Yao bisa melindungi dirinya sendiri. Karena menjadi seorang pengacara bukanlah hal yang mudah. Qian juga percaya bahwa Cheng Yao tidak melakukan sesuatu yang sampai membuat seseorang bunuh diri. Di malam hari mereka pun makan malam bersama. Kali ini Cheng Yao melayani Qian dengan begitu baik sebagai ucapan terima kasihnya. Tetapi Qian malah terlihat canggung dengan situasi tersebut. Lalu ketika Cheng Yao sedang menulis, ia kembali mengingat pertemuannya bersama Su Jun. Hal itu membuat Cheng Yao masih merasa sangat bersalah. Keesokan harinya, Cheng Yao mendapati saudara laki-laki Su Jun yang sedang melampiaskan amarahnya di depan semua wartawan. Bahkan ia terus menyalahkan Cheng Yao atas kematian Su Jun. Komentar netizen juga benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat terpukul. Sebab mereka mengatakan jika Cheng Yao adalah seorang pembunuh. Bahkan ada seorang yang sampai menghubungi Cheng Yao hanya untuk mengatainya sebagai seorang pembunuh. Tak berselang lama, Qian pun ada di sana. Ia terlihat begitu mengkhawatirkan keadaan Cheng Yao. Akhirnya Qian mengajak Cheng Yao untuk pergi ke sebuah restoran. Ternyata Qian mengundang King untuk bertemu karena Qian ingin membicarakan tentang kasus Su Jun. Saat itu, Cheng Yao baru mengetahui jika sebenarnya Bai Xing dan Su Jun adalah orang yang sama-sama saling memanfaatkan. Tetapi kali ini Bai Xing ingin melempar kesalahannya pada Cheng Yao. Lalu setelah pembicaraan selesai, Qian malah meminta King untuk pergi. Hal itu membuat King sangat tidak habis pikir. Setelah King pergi, Cheng Yao langsung berterima kasih pada Qian. Tetapi Qian masih saja tidak ingin membuat Cheng Yao salah mengartikan kebaikannya. Maka dari itu, Qian kembali membuat Cheng Yao merasa begitu kesal. Sebab Qian malah memintanya untuk membayar bil. Bahkan Qian benar-benar sangat memperhitungkan biaya waktu yang sudah ia keluarkan. Kemudian karena Qian baru saja meminum alkohol, akhirnya Qian meminta Cheng Yao untuk menyetir mobil. Namun Cheng Yao malah menyetir mobil dengan begitu pelan dibandingkan orang yang berlari. Hal tersebut membuat Qian merasa sangat kesal. Di hari berikutnya, Cheng Yao mendapatkan banyak sekali kiriman paket. Tak disangka ternyata paket tersebut berisi ancaman-ancaman yang ditujukan pada Cheng Yao. Di malam hari, Qian sedang berada di gudang. Di sana, Qian kembali mengingat kenangan buruk ketika ia berada dalam situasi yang sama seperti Cheng Yao. Kemudian, Qian pun pulang ke rumah. Namun, kedatangannya malah membuat Cheng Yao menjadi begitu terkejut. Akhirnya, Qian mengajak Cheng Yao untuk belanja beberapa bahan makanan. Tetapi, sesampainya di supermarket, Qian malah hampir saja mendapatkan masalah dari seorang ibu-ibu. Lalu, mereka juga membeli beberapa makanan ringan yang Cheng Yao sukai. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Kali ini Cheng Yao terlihat kehilangan semangat. Qian pun malah meminta Cheng Yao untuk menghabiskan semua makanan ringan yang sudah mereka beli. Situasi malam itu benar-benar membuat Cheng Yao merasa begitu sedih. Qian yang mengetahui hal tersebut langsung meminta Cheng Yao untuk melepaskan kesedihannya. Tangisan Cheng Yao membuat Qian begitu mengasihaninya. Namun Qian tidak pandai menghibur seorang wanita yang sedang bersedih. Sampai akhirnya Qian pun mengatakan bahwa Cheng Yao begitu cantik. Ia juga memberikan semua makanan pada Cheng Yao. Dan Qian membiarkan Cheng Yao melampiaskan semua kesedihannya. Keesokan harinya, Cheng Yao kembali bekerja seperti biasa. Saat itu, semua rekan Cheng Yao terlihat sangat bahagia. Ternyata berita buruk tentang Cheng Yao di sosial media sudah dibersihkan oleh Qian. Hal tersebut membuat Cheng Yao merasa begitu lega. Lalu, Qian masih merasa jika suasana hati Cheng Yao masih belum membaik. Akhirnya, ia bertanya pada orang-orang yang ada di sosial media. Pertanyaan itu membuat mereka semua memberikan beberapa saran. Dan Qian pun langsung mempraktekkan setiap saran yang diberikan. Tetapi semua perintah Qian malah membuat Cheng Yao merasa bosan dan kelelahan.
Saat itu Cheng Yao baru saja pulang ke rumah, namun ia malah kembali melihat rumah yang sangat berantakan. Qian juga ada di sana duduk dengan begitu santai. Bahkan Qian terus saja beralasan jika anjing peliharaan Cheng Yao lah yang membuat rumah mereka berantakan. Tetapi sebenarnya Cheng Yao mulai menyadari bahwa semua itu adalah ulah Qian. Akhirnya Cheng Yao pun menyindir Qian sampai membuatnya langsung masuk ke kamar. Lalu Qian segera mengecek apakah saran yang diberikan para netizen sudah benar. Tak disangka ternyata Qian benar-benar salah mengikuti saran yang mereka berikan. Akhirnya Qian mengajak Cheng Yao untuk jogging bersama. Kali ini Cheng Yao merasa tidak sanggup mengikuti Qian yang berlari terlalu jauh. Ternyata tujuan Qian mengajak Cheng Yao jogging agar suasana hati Cheng Yao membaik. Qian mulai terlihat sangat mempedulikan Cheng Yao. Mereka juga sama-sama melihat keindahan air mancur yang ada di sana. Keindahan suasana tersebut membuat Cheng Yao berterima kasih pada Qian karena Qian membuat perasaannya menjadi jauh lebih baik. Cheng Yao juga terus memandangi Qian. Tak disangka pandangan itu membuat Qian menjadi salah tingkah. Keesokan harinya, Cheng Yao terlihat begitu bersemangat karena Qian memanggilnya. Ternyata Qian memberikan Cheng Yao sebuah kasus baru. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Namun ternyata kasus yang akan ditangani Cheng Yao adalah kasus perceraian Dongshan, ayah Dongming. Qian juga memberikan beberapa masukan untuk Cheng Yao agar ia bisa menyelesaikan kasus tersebut dengan baik. Di hari berikutnya, Cheng Yao mulai mewawancarai Dongshan. Tetapi setelah mereka mengobrol, Cheng Yao malah merasa ada sesuatu yang mengganjal dari perceraian Dongshan. Lalu ketika Cheng Yao kembali ke perusahaan, ia semakin yakin jika Dongshan memang menyembunyikan sesuatu dari alasan perceraiannya. Akhirnya Cheng Yao memutuskan untuk mencari tahu sendiri kebenaran yang sebenarnya. Kemudian ketika Cheng Yao berada di salah satu villa milik Dongshan, ia malah mendapati Dongshan yang sudah memiliki wanita lain. Bahkan wanita itu sedang hamil. Kebenaran tersebut sempat membuat Cheng Yao terkejut. Sampai akhirnya Dongshan memberitahu hal yang sebenarnya agar Cheng Yao bisa lebih mudah menangani kasus Dongshan. Ternyata Dongshan ingin menceraikan istrinya sebab Mei mengandung anak laki-laki. Dongshan juga begitu bahagia hidup bersama Mei. Walaupun Cheng Yao merasa alasan Dongshan bercerai sangat tidak baik, tetapi Cheng Yao tetap terus melakukan sesuai dengan kemauan Dongshan karena ia adalah pengacara Dongshan. Saat itu Cheng Yao langsung menemui Qian untuk memberitahukan kebenaran yang baru saja ia dapatkan. Mengetahui hasil yang dilakukan Cheng Yao membuat Qian memujinya. Pujian tersebut sangat membahagiakan bagi Cheng Yao, sampai membuat Cheng Yao menjadi sedikit malu. Di malam hari, Qian pun pulang ke rumah. Namun ia mendapatkan kabar bahwa kondisi di lingkungan itu sedang tidak baik, sebab banyak orang yang menjadi korban pelecehan seksual. Mengetahui hal tersebut membuat Qian terlihat sangat mengkhawatirkan Cheng Yao, sebab Cheng Yao belum pulang ke rumah. Bahkan ponsel Cheng Yao juga tidak bisa dihubungi. Akhirnya Qian memutuskan untuk mencari keberadaan Cheng Yao. Tetapi Qian terus saja meniatkan kebaikannya sebatas hubungan karyawan dan bos. Lalu Qian pun bergegas meminta bantuan beberapa orang untuk mencari Cheng Yao. Kali ini Qian benar-benar terlihat sangat khawatir. Namun tak disangka ternyata Cheng Yao hanya sedang mengajak anjingnya jalan-jalan. Bahkan anjing tersebut malah berlari menghampiri Qian dan langsung menjilati wajahnya. Padahal anjing itu baru saja memakan sampah. Rasa bau yang menempel di wajah Qian membuatnya menjadi sangat kesal. Alhasil Cheng Yao harus bertanggung jawab untuk membersihkan wajah Qian. Situasi itu pun membuat mereka menjadi sedikit canggung. Keesokan harinya, Cheng Yao sudah menyiapkan sarapan pagi khusus untuk Qian. Karena Cheng Yao merasa bersalah atas apa yang dilakukan anjing peliharaannya. Cheng Yao juga ingin mentraktir Qian untuk makan bersama sebagai tanda permintaan maaf yang tulus dari Cheng Yao mewakili anjingnya. Namun Qian malah terus saja meremehkan Cheng Yao sampai membuatnya merasa begitu kesal pada Qian. Di hari berikutnya, Qian memberikan kabar buruk pada Cheng Yao jika Dongshan sudah meninggal dunia karena tragedi kecelakaan. Hal tersebut membuat kasus Dongshan otomatis terhenti. Qian juga langsung mengajak Cheng Yao untuk menghadiri acara pemakaman Dongshan. Kemudian sesampainya di acara pemakaman Dongshan, semua orang terlihat sangat berbelasungkawa atas kepergian Dongshan. Ternyata Dongshan adalah klien pertama Qian di saat tidak ada yang mempercayai kemampuan Qian. Namun Dongshan begitu mempercayainya.
Hal itu membuat Qian sangat menghormati Dongshan. Lalu ketika acara pemakaman selesai, istri Dongshan yang bernama Jiang mengajak Qian dan Cheng Yao mengobrol. Kali ini Jiang memberitahukan bagaimana perjalanan hubungannya dengan Dongshan yang begitu sulit. Tetapi mereka berhasil melewati masa sulit itu. Jiang juga meminta agar Qian merahasiakan gugatan cerai yang dibuat oleh Dongshan. Permintaan tersebut langsung disetujui oleh Qian karena Qian memang selalu menjaga kerahasiaan kliennya. Setelah itu, Qian dan Cheng Yao pulang bersama. Selama di perjalanan, Cheng Yao mulai merasa jika Qian tidak terlalu menyukai Jiang. Ternyata Qian sudah memahami taktik yang Jiang lakukan, bahwa sebenarnya Jiang mengetahui perselingkuhan Dongshan. Maka dari itu Jiang ingin segera mengkremasi Dongshan agar anak yang dikandung Mei tidak bisa dibuktikan sebagai anak Dongshan dan anak tersebut tidak akan mendapatkan harta warisan apapun. Memahami hal itu membuat Cheng Yao tidak menyangka sama sekali sebab Jiang begitu pintar menutupi semuanya. Di malam hari, Cheng Yao sedang menikmati udara malam di balkon rumahnya. Sementara itu, Qian masih sibuk bekerja di ruang tamu. Qian juga mengirimkan sebuah pesan pada Cheng Yao untuk menanyakan tentang tugas yang Qian berikan. Padahal sebenarnya Qian hanya ingin mengetahui kondisi Cheng Yao, sebab Qian khawatir jika suasana hati Cheng Yao menjadi tidak baik. Namun Qian tetap saja menganggap semua kepeduliannya hanya sebatas hubungan karyawan dan bos. Lalu Qian pun menghampiri Cheng Yao. Kali ini mereka mengobrol bersama sampai membuat Cheng Yao kembali ceria. Bahkan Qian juga memberikan pujian untuk Cheng Yao. Keesokan harinya, Qian baru saja pulang ke rumah. Namun ia malah mendapati anjing Cheng Yao yang sedang bermain di sofa. Hal itu membuat Qian terus berusaha membuat anjing tersebut tidak mendekatinya. Tetapi Qian malah melihat tatapan anjing itu yang menjadikan dirinya langsung mengingat tatapan mata Cheng Yao. Alhasil Qian pun memutuskan untuk menutup mata anjing tersebut. Tak berselang lama, Cheng Yao juga ada di sana. Melihat kondisi anjingnya membuat Cheng Yao segera membawa anjing itu ke kamar. Kemudian Qian dan Cheng Yao makan bersama di sebuah restoran. Tetapi makanan yang ada di restoran itu sangatlah mahal. Awalnya Cheng Yao begitu keberatan untuk tetap makan di restoran tersebut. Namun mau tidak mau, ia harus terus berada di sana karena Qian yang menginginkannya. Lalu sembari menunggu makanan datang, mereka pun saling mengobrol bersama. Tak disangka mereka terlihat begitu bahagia sebab mereka menyukai sebuah game yang sama. Bahkan Qian juga tidak menyadari jika dirinya sangat ingin membuat Cheng Yao bahagia. Namun Cheng Yao hanya mengartikan hal itu sebagai bentuk kebaikan Qian. Saat itu Cheng Yao mendapat kiriman uang dari Qian. Ternyata Qian ingin mengganti uang yang sudah dikeluarkan Cheng Yao untuk mentraktir dirinya karena Qian tidak mau berhutang budi pada siapapun. Keesokan harinya, Cheng Yao pergi berbelanja beberapa bahan makanan. Ia juga membelikan es krim untuk Qian. Sesampainya di rumah, Cheng Yao langsung mencoba es krim yang sudah ia beli. Cheng Yao juga menawarkannya pada Qian. Tak disangka, Qian yang awalnya menolak tawaran Cheng Yao malah ikut memakan es krim yang sudah dimakan lebih dulu oleh Cheng Yao. Menyadari hal itu membuat Cheng Yao tidak berani mengatakannya pada Qian. Kemudian Cheng Yao pergi untuk mengajak anjingnya jalan-jalan. Tetapi saat Cheng Yao sedang memakan es krim, ia malah kembali mengingat Qian. Hal itu membuat Cheng Yao tidak menyangka dengan dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba saja ada anjing lain yang menghampiri anjing Cheng Yao. Kedatangan anjing tersebut langsung membuat anjing Cheng Yao ingin mengawinkannya. Hal itu membuat pemilik anjing merasa tidak terima. Akhirnya ia meminta ganti rugi atas hal tersebut. Namun nominal yang ia minta sangatlah besar. Tak berselang lama Qian pun ada di sana. Kedatangannya berhasil membuat masalah itu terselesaikan dengan baik karena Qian sangat ahli dalam bidang hukum. Di malam hari, Cheng Yao menghubungi Ting untuk menceritakan semua keanehan Qian. Tetapi Cheng Yao malah berpikir jika perubahan sikap Qian karena ia ingin memecat Cheng Yao. Mendengar hal tersebut membuat Ting langsung memarahi Cheng Yao. Sebab semua perlakuan Qian memperlihatkan jika sebenarnya Qian menyukai Cheng Yao. Mengetahui hal itu membuat Cheng Yao menjadi sangat malu. Lalu Cheng Yao masuk ke kamar Qian untuk mengajaknya melihat kejutan yang disiapkan Cheng Yao. Ternyata Cheng Yao menyediakan air panas untuk Qian merendam kakinya.
sebab hal tersebut akan membantu tidur Qian menjadi lebih baik. Kebersamaan itu membuat Cheng Yao terus memandangi Qian, bahkan ia terlihat begitu bahagia. Di hari berikutnya, Cheng Yao kembali bekerja seperti biasa. Ia juga bertemu dengan Bao, tetapi tiba-tiba saja ada seorang wanita misterius yang sedang mencari Qian. Setelah mereka semua berada di sebuah ruangan, Cheng Yao baru mengetahui bahwa wanita itu adalah Mei, wanita simpanan Dongshan. Kali ini, Mei ingin mendapatkan keadilan untuk anak yang ia kandung, karena anaknya harus memiliki bagian dari harta kekayaan Dongshan. Namun Cheng Yao malah terus saja memotong pembicaraan Mei dan memperlihatkan jika tingkah Mei yang ingin menuntut Jiang tidaklah benar. Tetapi tak disangka Qian malah menerima untuk menjadi pengacara Mei. Dan apa yang Cheng Yao lakukan benar-benar membuat Qian sangat marah. Padahal Cheng Yao hanya tidak ingin Qian membela orang yang salah. Amarah Qian benar-benar membuat Cheng Yao merasa kecewa. Apalagi Qian mengatakan bahwa keberadaan Cheng Yao di firma hukumnya hanya karena bantuan Wu Jun. Hal itu membuat Cheng Yao merasa tidak berguna sama sekali. Mengetahui kondisi Cheng Yao membuat rekan kerjanya langsung berusaha menenangkan Cheng Yao. Namun amarah Qian pada Yu Fei membuat Cheng Yao sangat ketakutan dan ia memilih untuk pergi dari perusahaan. Saat itu Cheng Yao tidak pulang ke rumah, tetapi Cheng Yao memilih tinggal di hotel untuk menenangkan dirinya. Cheng Yao juga terus saja menangis, apalagi teman-teman Cheng Yao sangat mempedulikannya. Di malam hari, Qian terus menunggu Cheng Yao di rumah, namun Cheng Yao tidak kunjung pulang. Akhirnya Qian memutuskan untuk mencoba menghubungi Cheng Yao. Walaupun dengan perkataan yang kurang baik. Padahal sebenarnya Qian sangat mengkhawatirkan Cheng Yao. Membaca pesan tersebut membuat Cheng Yao sadar jika Qian tidak mungkin menyukai dirinya. Keesokan harinya, Qian masih terus saja emosi. Wu Jun yang mengetahui hal itu mencoba untuk menenangkannya. Kedatangan Wu Jun membuat Qian langsung meminta bantuannya mencari tahu keberadaan Cheng Yao. Mengetahui permasalahan antara Qian dan Cheng Yao membuat Wu Jun sangat marah pada Qian. Akhirnya Wu Jun meminta Cheng Xi untuk membujuk Cheng Yao. Di sisi lain, Cheng Xi berhasil menemukan Cheng Yao. Cheng Xi juga sangat memahami kondisi Cheng Yao. Hal itu membuat Cheng Xi langsung memberikan semangat untuknya. Beruntung usaha Cheng Xi berhasil membangkitkan semangat dan rasa percaya diri Cheng Yao. Di hari berikutnya, Wu Jun masih terus saja mengomeli Qian karena kesalahan yang Qian lakukan. Lalu ketika mereka ingin menemui Cheng Yao malah sudah berada di perusahaan. Kali ini Cheng Yao memperlihatkan jika ia baik-baik saja. Hal itu membuat Wu Jun merasa sangat bersyukur. Wu Jun juga meminta agar Qian memperlakukan Cheng Yao dengan baik. Tak hanya itu, Cheng Yao pun menyadari kesalahannya pada Qian. Bahkan Cheng Yao lah yang meminta maaf pada Qian. Saat itu, Qian, Bao, dan Cheng Yao berkumpul bersama untuk membicarakan tentang kasus Mei. Tak disangka saran yang Cheng Yao berikan membuat Qian sangat memuji dirinya. Bahkan Bao sampai heran mendengar pujian yang Qian berikan. Tetapi Qian langsung beralasan jika ia tidak sedang memuji Cheng Yao. Namun Cheng Yao tetap merasa bahagia atas pujian yang Qian berikan untuknya. Kemudian ketika jam pulang kerja tiba, Qian terus memandangi Cheng Yao dari kejauhan. Sampai ketika Cheng Yao sudah bersiap ingin pulang, Qian langsung menghampirinya untuk mempertanyakan kemana Cheng Yao akan pulang. Ternyata untuk sementara waktu, Cheng Yao tidak ingin tinggal bersama Qian. Cheng Yao juga benar-benar ingin fokus pada tugas yang Qian berikan padanya. Setelah itu, saat Qian pulang ke rumah, ia segera memeriksa file yang dikirimkan Cheng Yao. Melihat hasil kerja Cheng Yao membuat Qian merasa puas. Qian juga mengirimkan pesan pada Cheng Yao agar ia mengambil berkas perbaikan yang sudah Qian selesaikan. Namun ketika Cheng Yao sampai di rumah, ia malah mendapati sebuah surat yang ditulis oleh Qian. Dan surat itu berisi bahwa Cheng Yao diminta untuk kembali ke rumah karena Qian akan tinggal di vilanya. Cheng Yao juga sangat kagum pada Qian sebab Qian merevisi tugas Cheng Yao dengan begitu lengkap. Keesokan harinya, Cheng Yao dan Bao sedang berada di rumah sakit untuk menemui ayah Dongshan. Tetapi mereka harus bersembunyi karena Dongmin juga ada di sana.
Setelah situasi aman, barulah mereka menghampiri ayah Dongshan. Bahkan ternyata Qian pun ada di sana untuk mengawasi mereka. Dan tujuan kedatangan mereka kali ini adalah untuk membujuk ayah Dongshan melakukan tes DNA pada anak yang ada dalam kandungan Mei. Beruntung usaha mereka berjalan lancar. Walaupun sebenarnya Cheng Yao sedikit keberatan melakukan hal tersebut. Apalagi ketika urusan mereka selesai, ada seorang perawat yang menghampiri Cheng Yao. Dan perawat tersebut menyudutkan Cheng Yao sebab ia merasa jika Cheng Yao sangat tega berbuat seperti itu. Walaupun Cheng Yao adalah seorang pengacara. Tak disangka hal tersebut dilihat jelas oleh Qian. Lalu tak berselang lama Mei pun ada di sana. Saat itu Mei malah tidak sabar segera menyelesaikan kasusnya dan mendapatkan harta kekayaan Dongshan. Sikap Mei itu semakin membuat Cheng Yao tidak menyukainya. Di malam hari Cheng Yao baru saja pulang ke rumah. Kali ini ia membuat hidangan buah yang sangat cantik. Namun Cheng Yao lupa jika di rumah itu hanya ada ia seorang diri. Sementara itu Qian segera melihat keindahan air mancur sembari mengingat kebersamaannya dengan Cheng Yao. Keesokan harinya Cheng Yao dan Bao sedang berada di rumah sakit untuk melakukan tes DNA anak Mei. Dan benar saja anak yang ia kandung adalah putra laki-laki Dongshan. Tetapi mereka dibuat sangat kesal karena Mei malah dijemput oleh seorang laki-laki. Hal itu benar-benar membuat Bao tidak habis pikir atas sikap Mei. Lalu ketika Cheng Yao dan Bao ingin pulang, mereka malah kesusahan untuk mencari tumpangan. Beruntung Qian ada di sana menjemput mereka berdua. Namun Bao malah mengira jika Qian melakukan semua itu karena Qian sangat peduli pada dirinya. Ocehan Bao tersebut membuat Qian menjadi begitu geram. Akhirnya Qian terpaksa menurunkan Bao di pinggir jalan dan Qian melanjutkan perjalanan bersama Cheng Yao. Walaupun situasi saat itu terlihat begitu canggung. Beberapa hari kemudian kasus Mei sudah naik ke persidangan dan kali ini Mei berhasil mendapatkan harta warisan Dongshan seperti yang ia inginkan. Namun keberhasilan itu malah tidak membuat Cheng Yao merasa senang sama sekali. Lalu tanpa sengaja Cheng Yao melihat Dongming yang sedang bertengkar dengan kakeknya. Hal itu sampai membuat kakeknya sangat marah dan ingin memukul Dongming. Beruntung Cheng Yao ada di sana menolong Dongming. Jiang dan Dongming benar-benar terlihat begitu kecewa atas situasi yang terjadi. Namun Qian dan Cheng Yao hanya bersikap profesional sebagai seorang pengacara. Setelah itu ketika Qian ingin melihat luka di tangan Cheng Yao malah tidak mengizinkan Qian melakukan hal tersebut. Saat itu akhirnya Qian tetap mengobati luka yang ada di tangan Cheng Yao karena hal tersebut adalah tanggung jawabnya. Lalu mereka pun kembali ke perusahaan. Kali ini Qian mengajak Cheng Yao untuk mengobrol di ruangannya. Dan tak disangka Qian sangat memahami suasana hati Cheng Yao. Hal itu membuat Qian menjelaskan pada Cheng Yao bagaimana luasnya hukum yang masih belum Cheng Yao ketahui. Tingginya tingkat wawasan Qian dan kebaikan hati Qian membuat Cheng Yao merasa sangat beruntung menjadi asisten pengacara Qian. Namun Qian malah masih saja menjahili Cheng Yao sebab ia meminta Cheng Yao untuk mencoba coklat rasa ketumbar. Tetapi Cheng Yao tidak merasa kesal sama sekali. Situasi itu pun membuat Cheng Yao semakin mengagumi Qian. Di malam hari, Cheng Yao sedang menonton drama. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata orang tersebut adalah Qian. Kali ini Qian memakai kacamata hitam dan beralasan ingin mencari penanya yang tertinggal di rumah itu. Beruntung Cheng Yao tidak merasa curiga sama sekali. Padahal sebenarnya Qian hanya beralasan agar ia bisa menginap di rumah tersebut. Cheng Yao juga sampai tertidur karena menunggu Qian mencari penanya. Dan usaha Qian untuk tetap berada di rumah itu pun gagal total. Keesokan harinya, Qian, Cheng Yao, Bao dan Yu Fei sedang berada di ruang rapat. Kali ini Cheng Yao mengakui kesalahannya di depan mereka semua. Tetapi saat itu ada yang berbeda dengan Qian karena ia terus saja memakai kacamata hitam. Bahkan ketika Bao dan Yu Fei memberikan pujian pada Cheng Yao, Qian juga ikut memberikan pujian. Namun Qian hanya menunjukkan pujian dengan sebuah kode. Kode itu pun membuat Bao dan Yu Fei terus ikut mengulanginya. Lalu saat pertemuan selesai, Cheng Yao baru mengetahui jika mata Qian menandakan bahwa ia tidak tidur sepanjang malam. Namun Qian tidak mau mengakui hal itu.
Kian juga terus menunggu Cheng Yo menyelesaikan perkataannya. Tetapi kehadiran Bao membuat Cheng Yo tidak bisa mengatakan hal yang sebenarnya ingin ia katakan. Bao pun terpaksa untuk terus diam sesuai dengan perintah Kian. Di malam hari, Kian kembali menemui Cheng Yo. Saat itu, Kian mengajak Cheng Yo untuk pergi bersamanya melakukan perjalanan bisnis. Ajakan tersebut membuat Cheng Yo merasa sangat bahagia. Walaupun ia sempat heran karena Kian memilih dirinya di antara rekan kerja yang lain. Lalu mereka pun makan malam bersama. Kali ini, Cheng Yo berniat ingin menakut-nakuti Kian dengan menonton film horor agar Kian segera pergi dari rumah. Tetapi Cheng Yo lah yang malah ketakutan karena film tersebut. Dan setelah makan malam selesai, Kian pun memutuskan untuk menginap di sana. Setelah itu, ketika Cheng Yo bersiap tidur, tiba-tiba saja lampu di rumahnya mati. Hal tersebut membuat Cheng Yo menjadi sangat ketakutan dan langsung menemui Kian. Tetapi Cheng Yo malu untuk memberitahu jika ia sedang ketakutan. Kian juga menjadi sedikit gugup karena dadanya yang terbuka. Akhirnya Cheng Yo beralasan ingin belajar hukum perwalian pada Kian agar Cheng Yo bisa terus bersama Kian. Beruntung lama-kelamaan Kian berbaik hati mengizinkan Cheng Yo belajar bersamanya. Namun tanpa disadari Cheng Yo malah terus memandangi wajah Kian yang begitu tampan sampai membuat ponselnya terjatuh mengenai jari jempolnya. Hal itu membuat Kian membantu menghubungi ponsel Cheng Yo agar bisa menemukan keberadaan ponsel tersebut. Tetapi Kian malah jadi mengetahui jika Cheng Yo membuat nama Kian di ponselnya dengan panggilan idiot dan bodoh. Hal tersebut membuat Kian langsung mengusir Cheng Yo. Tetapi Cheng Yo memohon untuk tetap berada di sana. Cheng Yo juga memberitahu Kian bahwa sebenarnya ia takut kegelapan. Alhasil mereka pun tidur di kamar yang sama. Namun sebelum tidur, Cheng Yo malah terus saja mengajak Kian mengobrol. Obrolan itu berisi tentang lika-liku pekerjaan karir Kian. Ternyata, Kian juga pernah merasakan bagaimana sulitnya memulai karir menjadi seorang pengacara. Kisah itu pun membuat Cheng Yo semakin mengagumi Kian. Walaupun tiba-tiba saja perut Cheng Yo berbunyi. Hal tersebut membuat Kian langsung mengajak Cheng Yo untuk makan bersama. Tak disangka Cheng Yo masih terus memandangi Kian. Cheng Yo pun ikut menceritakan kesulitannya ketika masih bekerja di firma hukum sebelumnya. Mengetahui perbuatan jahat Yu Feng atas Cheng Yo membuat Kian sangat marah. Kian juga tidak ingin melihat Cheng Yo menangis. Bahkan jika Cheng Yo menangis, maka ia harus memberitahu Kian terlebih dahulu. Kemudian mereka pun kembali ke kamar. Tetapi Cheng Yo malah terus saja mengajak Kian berbicara. Sampai akhirnya Kian meminta Cheng Yo untuk tidur. Karena Cheng Yo mengatakan bahwa ia akan fokus bekerja. Walaupun ada laki-laki seperti Kian yang mengejar dirinya. Perkataan tersebut membuat Kian terlihat sangat tidak setuju dengan pernyataan Cheng Yo. Sebab Kian mulai terlihat menyukai Cheng Yo. Saat itu tiba-tiba saja Cheng Yo sudah berada di kasur Kian. Bahkan Cheng Yo memukul dan menendang Kian sampai ia terjatuh. Hal tersebut benar-benar membuat Kian sangat marah. Sementara Cheng Yo ia masih belum mengingat kejadian yang sebenarnya. Ternyata pada malam hari Cheng Yo sendirilah yang pindah ke kasur Kian. Cheng Yo juga tidak memberikan tempat untuk Kian bisa tidur dengan tenang. Mengingat semua itu membuat Cheng Yo merasa sangat bersalah. Dan Kian pun langsung mengusir Cheng Yo dari kamarnya. Kemudian Cheng Yo dan Kian memulai perjalanan bisnis mereka. Sesampainya di sebuah perusahaan, mereka langsung disambut oleh Tuan Tang, klien firma hukum Kian. Namun ketika pertama kali bertemu, Tuan Tang sudah ingin menggoda Cheng Yo. Lalu rapat pun mulai dilakukan. Tetapi di saat semua orang sedang fokus, Tuan Tang malah asyik bermain-main. Dan di pertengahan rapat tiba-tiba saja Cheng Yo merasa lapar. Mengetahui hal itu membuat Kian meminta Cheng Yo untuk keluar ruangan. Ternyata Kian mengizinkan Cheng Yo memakan coklat yang ada di tasnya. Hal tersebut membuat Cheng Yo ingin membalas kebaikan Kian. Kemudian saat rapat selesai, Tuan Tang masih terus saja bersikap tidak sopan pada Cheng Yo. Namun di tengah perjalanan Kian merasakan sakit perut karena ia belum makan sama sekali. Sampai di malam hari Cheng Yo khawatir dengan kondisi Kian sebab Kian tidak membalas pesan Cheng Yo. Padahal sebenarnya Kian sedang mandi. Akhirnya Cheng Yo memutuskan untuk mengantarkan bubur khusus untuk Kian. Tetapi Cheng Yo malah melihat dada Kian yang terbuka.
Hal tersebut membuat Qian menjadi sangat malu. Cheng Yao juga memaksa untuk masuk ke dalam kamar Qian. Bahkan Cheng Yao tanpa sengaja malah menyentuh dada Qian. Hal tersebut langsung membuat Qian salah paham. Padahal keberadaan Cheng Yao di sana hanya untuk melihat Qian menghabiskan bubur yang ia berikan. Namun bubur itu tidak disukai Qian. Akhirnya Cheng Yao membuatkan bubur untuk Qian. Melihat Cheng Yao yang sedang memasak bubur membuat Qian sampai tertidur. Akhirnya Cheng Yao segera memberikan selimut pada Qian. Tetapi tiba-tiba saja Qian malah terbangun dan berterima kasih pada Cheng Yao. Ucapan tersebut membuat Cheng Yao merasa sangat heran dan Qian benar-benar menikmati bubur buatan Cheng Yao. Kemudian ketika Cheng Yao kembali ke kamarnya, ia malah dibuat frustasi dengan penjelasan hukum yang Qian katakan. Keesokan harinya, Cheng Yao, Qian dan Tuan Tang sedang makan bersama. Saat itu, Tuan Tang ingin meminum alkohol bersama mereka. Tetapi Qian menolak hal itu. Bahkan Qian pun melarang Cheng Yao untuk meminumnya. Padahal sebenarnya Cheng Yao hanya ingin membuat hubungan mereka tetap membaik. Kepedulian Qian pun membuat Cheng Yao terlihat sangat bahagia. Walaupun setelah makan siang itu selesai, Qian tetap memberikan teguran pada Cheng Yao bahwa Cheng Yao tidak harus merasakan hal yang sama seperti saat ia masih bekerja bersama Yao Feng. Di malam hari, Cheng Yao mendapatkan pesan dari asisten Tuan Tang. Kali ini ia memberikan kabar bahwa Tuan Tang membutuhkan bantuannya untuk memeriksa dokumen. Awalnya Cheng Yao ingin memberitahukan hal tersebut pada Qian. Namun karena urusan itu sangat sederhana dan Tuan Tang juga tidak ada di sana, maka Cheng Yao memutuskan untuk pergi seorang diri agar Qian tidak perlu direpotkan dengan hal yang sederhana seperti itu. Tetapi ketika berada di sebuah ruangan, ternyata Tuan Tang juga ada di sana. Situasi tersebut benar-benar membuat Cheng Yao merasa ada yang tidak beres. Dan benar saja, Tuan Tang begitu berani menggoda Cheng Yao. Beruntung Cheng Yao langsung merekam semua yang Tuan Tang katakan padanya. Bahkan Cheng Yao pun sangat berani memberikan pelajaran pada Tuan Tang, sebab Tuan Tang hampir saja melecehkannya. Mengetahui Cheng Yao yang merekam kelakuan jahatnya, membuat Tuan Tang ketakutan dan Cheng Yao bergegas kabur dari tempat itu. Tetapi saat Cheng Yao kembali ke kamar, Qian malah ingin bertemu dengan Cheng Yao. Hal tersebut membuat Qian mengetahui apa yang sudah dialami oleh Cheng Yao. Melihat bukti rekaman Cheng Yao membuat Qian sangat marah. Namun Cheng Yao berusaha untuk menenangkan Qian karena ia tidak ingin merusak hubungan kerjasama Qian yang memiliki nominal cukup besar. Tetapi Qian tidak memperdulikan hal itu sebab Qian langsung mengajak Cheng Yao untuk menemui Tuan Tang. Bahkan Qian memberikan pelajaran yang cukup berat pada Tuan Tang sampai ia tidak lagi berani untuk menggoda wanita manapun. Qian juga memutus kerjasama dengan Tuan Tang. Tak hanya itu, genggaman tangan Qian benar-benar membuat Cheng Yao sangat terpukau. Kemudian Qian membawa Cheng Yao ke kamarnya untuk menenangkan diri. Kali ini Qian sangat marah karena Cheng Yao ingin menyembunyikan hal seperti itu dari dirinya. Amarah Qian tersebut benar-benar menunjukkan jika ia begitu peduli pada Cheng Yao. Saat itu, Qian mengatakan bahwa ia akan terus melindungi Cheng Yao dalam kondisi apapun. Dan sebelum Cheng Yao pergi, ia sempat bertanya mengapa Qian sangat baik pada Cheng Yao yang hanya sekedar alat. Ternyata Cheng Yao merasa keberadaannya di firma hukum Qian hanya karena ia bisa memasak dan menyembuhkan insomnia Qian. Mendengar hal tersebut membuat Qian langsung memberikan penjelasan pada Cheng Yao bahwa Qian tidak menganggap Cheng Yao seperti itu sama sekali. Walaupun Qian memang pernah meremehkan Cheng Yao, tetapi saat itu Qian sudah merasa bahwa Cheng Yao adalah karyawan yang sangat penting bagi Qian. Padahal Qian terlihat mulai menganggap Cheng Yao lebih dari sekedar karyawan. Cheng Yao juga tidak peka sama sekali. Bahkan Cheng Yao malah ingin bekerja dengan giat agar ia semakin bisa menjadi karyawan yang terbaik untuk Qian. Keesokan harinya, Qian sudah menyiapkan banyak sekali makanan untuk Cheng Yao. Bahkan Qian sangat tidak terima ketika mendengar Cheng Yao yang ingin belajar bela diri. Padahal Qian bisa melindungi Cheng Yao dengan baik. Tak hanya itu, Qian juga ingin memperlihatkan ketulusannya pada Cheng Yao. Dan kali ini Qian akan menuruti permintaan Cheng Yao untuk menghabiskan sisa waktu mereka di sana.
Ternyata Cheng Yao ingin bermain di wahana permainan, tetapi Qian malah menolak permintaan Cheng Yao. Beruntung jiwa pengacara Cheng Yao mulai berfungsi, sebab ia sudah merekam semua perkataan Qian. Akhirnya mau tidak mau Qian pun setuju untuk menemani Cheng Yao bermain. Qian juga sengaja menghapus video pelecehan Tuan Tang yang ada di ponsel Cheng Yao, karena ia tidak ingin Cheng Yao mengingat hal buruk itu. Kemudian mereka pun bergegas pergi ke wahana permainan. Sesampainya di sana, Cheng Yao langsung mengajak Qian untuk bermain tembakan angin agar mereka bisa mendapatkan sebuah boneka yang begitu lucu. Namun usaha Cheng Yao terus saja gagal, sampai akhirnya ada sepasang kekasih yang berhasil memenangkan permainan tersebut. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat kesal. Menyadari kekesalan Cheng Yao langsung membuat Qian berbaik hati mau membantu Cheng Yao memenangkan permainan itu. Kedekatan mereka pun membuat Cheng Yao menjadi salah tingkah, dan bantuan Qian benar-benar berhasil membuat mereka mendapatkan boneka imut tersebut. Bahkan Qian malah terus saja menggendong boneka itu. Lalu mereka kembali melanjutkan permainan dengan bermain roller coaster. Awalnya Qian sedikit keberatan karena mereka harus mengantri cukup lama. Tetapi penjelasan Cheng Yao mampu membuat Qian bersedia menunggu antrian. Bahkan tatapan mata Cheng Yao membuatnya mengingat kenangan indah bersama Cheng Yao. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka memulai permainan tersebut. Walaupun permainan itu begitu menyeramkan, tetapi mereka terlihat sangat menikmatinya. Namun ketika permainan selesai, Cheng Yao malah mabuk dan hampir saja muntah. Lalu Qian membawa Cheng Yao untuk melihat akuarium yang begitu indah. Cheng Yao juga memandang Qian sembari berbicara di dalam hati jika ia ingin terus bekerja bersama Qian. Qian juga mengajak Cheng Yao untuk menikmati keindahan alam saat bonus libur perusahaan tiba. Mengetahui hal tersebut membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Sampai Cheng Yao berharap mendapatkan pertemuan romantis dengan seseorang. Mengetahui hal itu langsung membuat Qian sangat kesal. Kekesalan tersebut pun diprotes oleh Cheng Yao. Namun Qian malah mengatakan bahwa ia bersikap seperti itu karena Cheng Yao sangat penting bagi dirinya. Pernyataan tersebut benar-benar membuat Cheng Yao terkejut. Dan saat Cheng Yao berada di toilet, ia mulai menenangkan diri sambil berpikir bahwa perkataan Qian tidak memiliki maksud apapun. Hal yang sama juga terjadi pada Qian, sebab ia merasa tindakannya merupakan sesuatu hal yang wajar, karena Qian adalah bos yang harus melindungi karyawannya. Kemudian ketika Qian sedang menunggu Cheng Yao, ada seorang laki-laki remaja yang menghampiri Qian. Ternyata remaja itu ingin membeli boneka yang ada di tangan Qian untuk diberikan pada pacarnya. Qian yang mengetahui bahwa remaja itu adalah seorang pelajar membuatnya langsung mengingatkan remaja tersebut jika pendidikan merupakan sesuatu hal yang paling penting. Qian juga memberitahu bahwa boneka itu bersifat kekanak-kanakan. Mendengar hal tersebut membuat Cheng Yao sedikit terkejut, sebab setelah remaja itu pergi, Qian malah terlihat sangat menyukai boneka tersebut. Bahkan Qian tidak mengizinkan Cheng Yao untuk menyentuh boneka imut itu. Di malam hari, Cheng Yao menghidangkan kopi untuk Qian. Qian juga memberikan sebuah tugas pada Cheng Yao, sampai membuat Cheng Yao tertidur karena mengerjakan tugas tersebut. Melihat Cheng Yao yang kelelahan membuat Qian langsung menyelimutinya, dan Qian juga ikut tertidur. Keesokan paginya, Cheng Yao lebih dulu terbangun. Melihat wajah tampan Qian membuat Cheng Yao terus saja memandanginya. Tetapi tiba-tiba saja Qian malah terbangun dan mereka bergegas untuk pergi ke bandara. Qian juga memberikan kabar baik jika mereka berhasil mengalahkan Bai Xing dalam kasus yang menyangkut nama baik Cheng Yao. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Bahkan ia pun terus memberikan pujian pada Qian. Setelah itu mereka langsung dihampiri oleh Wu Jun saat mereka baru saja turun dari pesawat. Ternyata Wu Jun sangat kesal sebab Qian memutuskan mundur dari kasus Tuan Tang. Tetapi setiap kali Cheng Yao ingin menjelaskan hal yang sebenarnya pada Wu Jun, Qian terus saja memotong pembicaraannya. Kebaikan Qian benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat bersalah. Kemudian Cheng Yao pergi menemui Ting. Saat itu mereka terlihat begitu bahagia karena Ting sudah akan meresmikan pernikahannya. Bahkan Ting akan membeli rumah untuk ditempati oleh keluarga kecilnya.
Setelah itu, Qian juga pergi menemui Cheng Xi. Kali ini Cheng Xi benar-benar sangat berterima kasih atas kebaikan yang Qian lakukan untuk Cheng Yao. Tak hanya sekedar ucapan terima kasih, Cheng Xi juga memberikan sebuah bingkisan untuk Qian. Lalu setelah pertemuan itu selesai, Qian dihampiri oleh Wu Jun. Kali ini Wu Jun terlihat sangat kesal pada Qian karena ia diam-diam bertemu dengan Cheng Xi. Bahkan Cheng Xi juga memberikannya sebuah bingkisan. Karena tidak ingin terjadi kesalahpahaman, akhirnya Qian memberitahu Wu Jun kejadian sebenarnya yang Cheng Yao alami. Mengetahui hal itu membuat Wu Jun menjadi sangat kesal dan marah atas perlakuan buruk yang dilakukan Tuan Tang. Di sisi lain, Cheng Yao baru saja pulang ke rumah, tetapi ia malah mendapati boneka di depan pintu kamarnya. Ternyata Qian memberikan boneka tersebut pada Cheng Yao. Qian juga kembali menginap di rumah itu, walaupun Qian masih saja bersikap sedikit keras pada Cheng Yao. Di hari berikutnya, Bao dan Cheng Yao mendapatkan tugas dari Qian. Kali ini Cheng Yao akan melawan Yao Feng yang pernah bersikap buruk pada Cheng Yao. Tugas tersebut membuat mereka langsung berdiskusi. Namun Bao malah terus saja memperlihatkan tingkah konyolnya sampai membuat Cheng Yao tidak sanggup menahan tawa. Lalu beberapa hari kemudian tibalah waktu persidangan. Tak disangka mereka benar-benar berhasil mengalahkan Yao Feng. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Kemudian Cheng Yao bergegas pulang. Selama di perjalanan, Cheng Yao terus ingin berterima kasih pada Qian. Tetapi Qian malah lebih dulu mengirimkan pesan agar Cheng Yao tidak perlu berterima kasih padanya. Akhirnya Cheng Yao menawarkan Qian untuk makan malam bersama. Namun tiba-tiba saja Cheng Yao malah mendengar Qian yang terlihat sedang sangat marah dan meminta Cheng Yao segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Cheng Yao dibuat terkejut karena ternyata ibu Cheng Yao sudah berada di rumahnya. Bahkan ibu Cheng Yao juga terus saja tidak percaya jika Qian hanya bos Cheng Yao karena mereka berdua sudah tinggal bersama. Akhirnya Cheng Yao terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa Qian adalah pacarnya agar ibunya bisa segera pergi dari sana. Cheng Yao juga sengaja berbohong tentang pekerjaan Qian. 工厂流水线3班倒，最近遇上裁员了，其实他脑子可笨了。全身上下只有一张脸。 Karena jika ibunya mengetahui bahwa Qian hanya seorang buruh pabrik, maka Cheng Yao akan lebih mudah memutuskan hubungan dengan Qian. Situasi itu pun membuat Cheng Yao merasa sangat bersalah pada Qian. Cheng Yao juga bersedia untuk menjadi pacar pura-pura Qian ketika Qian membutuhkan dirinya. Mendengar hal tersebut semakin membuat Qian begitu marah pada Cheng Yao, sebab Cheng Yao berani mempermainkan sebuah hubungan. Di hari berikutnya, Cheng Yao mengajak Qian untuk makan bersama sebagai bentuk permintaan maafnya. Tetapi Qian tidak kunjung membalas pesan Cheng Yao. Lalu Cheng Yao mendapatkan telepon dari Ting. Saat itu kondisi Ting terdengar sangat buruk. Akhirnya Cheng Yao bergegas pergi menemui Ting. Ternyata Ting sedang memiliki masalah dengan suaminya. Hal tersebut membuat Ting sangat frustasi. Sementara itu, Qian sudah berada di restoran menunggu kedatangan Cheng Yao. Namun setelah lama menunggu, Cheng Yao tetap tidak kunjung datang. Akhirnya Qian sendirilah yang memakan hidangan makanan tersebut. Di malam hari, Cheng Yao baru saja pulang ke rumah. Awalnya Cheng Yao masih tidak menyadari jika ia sudah melakukan sebuah kesalahan. Dan setelah Cheng Yao sadar, ia langsung meminta maaf pada Qian. Beruntung Qian tidak marah sama sekali. Bahkan Qian malah mengajak Cheng Yao untuk pijit bersama. Di sana mereka terlihat sangat kesakitan karena tubuh mereka benar-benar kelelahan sebab terus bekerja. Setelah selesai, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan orang tua Cheng Yao. Pertemuan tersebut langsung membuat Cheng Yao menjadi sangat panik. Beruntung Cheng Yao selalu memiliki cara untuk keluar dari situasi menegangkan itu. Kemudian Qian pun pulang lebih dulu. Qian juga tertawa saat mengingat tingkah lucu Cheng Yao. Sementara itu ternyata ibu Qian terus mengikuti Qian karena ibunya mendengar jika Qian sedang bersama seorang wanita. Keesokan harinya ibu Qian masih terus memata-matai Qian sebab ibunya ingin mengetahui wajah wanita yang sedang bersama Qian. Namun usaha ibu Qian belum membuahkan hasil. Sampai akhirnya ketika Qian dan Cheng Yao sudah pulang ke rumah, Cheng Yao tidak sengaja menumpahkan saus tomat di pakaian Qian. Hal itu membuat Cheng Yao membantu membuka pakaian Qian sebab ia ingin langsung mencuci pakaian tersebut. Tetapi tak disangka,
Situasi saat itu malah dipergoki oleh Ibu Qian dan membuat mereka langsung tidak bisa berkata-kata. 我抓到了吧？ Saat itu Qian terkejut dengan kedatangan ibunya, tetapi Ibu Qian malah sudah memaklumi kondisi tersebut. Padahal Cheng Yao terus berusaha menjelaskan jika ia dan Qian tidak memiliki hubungan apapun. Namun Ibu Qian tidak percaya sama sekali. Akhirnya Ibu Qian mengajak Cheng Yao untuk bertemu dengannya di sebuah restoran. Keesokan harinya, Ibu Qian dan Cheng Yao pun bertemu. Ternyata kali ini Ibu Qian ingin menguji Cheng Yao dengan memberikan sejumlah uang agar Cheng Yao meninggalkan Qian. Namun Cheng Yao tetap bersikeras menolak pemberian itu karena Qian hanyalah bos Cheng Yao. Cheng Yao juga terus menjelaskan bahwa ia dan Qian tidak memiliki hubungan apapun. Tetapi Ibu Qian malah terlihat tidak mempercayai penjelasan Cheng Yao. Di hari berikutnya, Qian pulang ke rumah orang tuanya dengan begitu panik karena Qian dikabari jika ibunya terjatuh dari tangga. Ternyata Qian sedang dibohongi oleh ibunya yang terus saja berakting seperti biasanya. Tak berselang lama, Cheng Yao juga ada di sana. Kedatangannya membuat Qian sedikit terkejut. Namun Ibu Qian malah berakting dengan begitu parah. Melihat kondisi Ibu Qian membuat Cheng Yao menjadi sangat panik. Sementara Qian malah bersikap biasa saja.